Cerita ini menceritakan Sia, seorang cowok yang bertampang manis, memiliki kulit sawo matang dengan kedua lesung pipi yang membuat senyumnya menawan, yang baru saja melamar pekerjaan. Dan kebetulan diterima di bagian dekorasi di salah satu event organizer yang paling besar di kotanya yang bernama Pelangi Dekor. Dan hari ini adalah hari pertama Sia masuk di kantornya. Dan kebetulan hari pertama masuk kerja pas banget ketika ada acara wedding untuk lusa. Dan sebagai bagian dekorasi, inilah kesempatan Sia menunjukkan skillnya agar klien puas atasannya senang. Dan sekarang Sia bertemu dengan para seniornya. Kak, Sia ya? Iya kak. Kakak, Mutia, saya bertugas ngurusin vendor juga leader pelaksana. Oh, iya kak. Udah kenalan sama anak-anak lain? Udah kak, tadi sama bagian event planner, Yoga, Joshua, dan sama yang lain. Bagus. Joshua dan Yoga masih sanak saudara sepupu. Kamu tahu kenapa Bos Rudi nerima kamu? Enggak kak, karena kami sedang butuh tukang dekor yang bagus. Karena IO kami mulai sibuk. Sebenarnya kita punya 2 tukang dekor yang bagus juga. Hanya saja saat ini yang satu cewek resign karena ingin fokus menjadi ibu rumah tangga. Nah dan satu lagi yang masih namanya Sai. Dan dia nanti yang akan jadi partner kamu. Tapi sedang cuti bulan madu 1 minggu. Maklum pengantin baru. Dan ini hari terakhirnya. Besok dia masuk. Dan besok kamu akan bertemu dengannya. Jadi kita butuh tenaga. Itulah kenapa kami butuh kamu. Iya kak. Itu artinya saya gak sendiri dan ada teman. Tentu saja, kalau kamu sendiri nanti kewalahan dan kelabakan. Apalagi kalau ada event gede. Tapi untuk kali ini kamu bisa dekor sendirian kan? Agak lembur dikit gak apa-apa. Kos 3 hari lagi acaranya. Dan besok kita harus ke venue nyiapin segalanya. Termasuk dekor. Bisa? Saya pastikan bisa kak. Bagus. Tenang aja, lembur dapat bonus. Si bos royal banget. Dan bisa dipastikan, cuma di IO ini karyawannya digaji besar. Iya kak. Let's go, semangat. Siap kak. Sia pun mengerjakan pekerjaannya dengan semangat. Baik mulai dari kerangka pelaminan, karangan bunga dekorasi, karpet, tanaman artifal, dan lain-lain sebagainya. Semua ia kerjakan sendiri dengan antusias. Sia tak menyangka di kantornya saat ini seperti rumah sendiri saja. Selain bos dan karyawan lain yang ramah-ramah seperti keluarga sendiri, kerja di sini juga tak ada batasan apapun. Kita bisa bekerja sambil makan, sambil joget, sambil ngobrol, sambil main HP. Asalkan kerjaan bisa beres. Dan ini membuat Sia semakin betah. Sia memutar lagu di HP-nya. Mendengarkannya sembari merangkai dekor bunga dan dedaunan. Dan ketika sedang serius merangkai, Joshua datang menghampirinya. Bro, nih kopi, biar gak ngantuk hari pertama kerja. Thanks Josh. Sama-sama. Gimana kesan pertama kerja di sini? Luar biasa. Bekerja di tempat yang luar biasa. Dan bertemu juga dengan orang-orang yang luar biasa juga. Mantap. Wah, kelihatannya lo cekatan juga orangnya. Cocok dah, lo jadi partner sama si Sai. Sai? Iya, partner lo nanti. Besok paling dia masuk. Oh, iya. Maklum, belum ketemuan soalnya. Anaknya cakep, pengantin baru. Oh, iya. By the way, lo udah punya cewek? Belum. Dan aku gay. What? Lo suka cowok? Shh. Kenceng amat sih, malu kedengeran bos. Aku takut bos tahu dan diledekin anak-anak. Kalau aku dipecat gimana? Asal lu tahu, bos kita aja, Pak Rudi, homo. Hah? Yang bener? Iya, dia udah punya cowok. Dia juga sering curhat sama gue. Karena jujur, kita sama. Oh ya? Ah, senang sekali punya teman sefrekuensi. Hehe, lu santai aja sama gue. Lo bot ya? Menurut kamu? Kurang yakin sih antara bot dan vers.
Aku tergantung lawan. Bisa aja loh. Terus kamu sendiri? Gue gak pernah pacaran. Karena gue dari dulu naksir yoga. Tapi bukannya kata Kak Mutia kalian saudara sepupu? Iya, tapi gue sendiri gak tahu. Gue suka aja sama yoga. Kenapa muka lo heran gitu? Salah ya? Suka sama saudara sepupu sendiri? Ya gimana lagi? Namanya juga hati. Iya sih. Bingung juga kalau masalah hati. Terus yoga sendiri tahu gak kalau kamu suka dia? Gue sih belum bicara langsung sama dia. Tapi kayaknya dia mulai curiga sih dari sikap gue yang manja sama dia. Entah dia tahu atau udah nganggep gue kayak adik sendiri. Jadi dia cuek aja ngebiarin gue manja. Yang jelas gue belum berani ngungkapin. Cuma bos dan lu aja yang sekarang tahu. Gue gak berani jujur. Masih takut dia marah. Terus nyuruh gue balik ke kampung. Dan gue kerja di sini karena dia yang ngajak dan masukin gue ke sini. Oh, gitu. Tapi apa gak ada cowok homo lain selain sepupumu sendiri? Gak tertarik sama yang lain? Tertariknya sama dia? Iya sih. Ya udah, nikmatin aja. Anggap aja kamu menyukai dalam diam. Cailah, cinta dalam diam. Jujur gak enak tahu, nahan rasa. By the way, lu sendiri belum punya cowok? Belum? Belum ada yang srek. Lo pemilih ya? Enggak juga. Ya yang penting yang srek di hati aja. Oh gitu. By the way, lo tinggal sama siapa di sini? Kos sendiri? Gue boleh main gak ke kos lo? Kapan-kapan ngopi? Boleh? Just aja yang dikasih main. Gue gak diajak. Ucap yoga tiba-tiba nimbrung. Oh, boleh gak? Wah, thanks ya. Kalau lo mau main ke kos kita juga boleh. Main aja. Sai, Kak Mutia juga sering main ke sana. Oh, iya gak? Besok deh aku main ke sana. Sia, kita belum tukeran nomor HP ya? Oh iya lupa, aku baru punya nomor si bos aja. Sekalian punyamu juga ya gak? Sama nomor Kak Mutia dan Sai juga. Nih, udah semua. Save ya, dan jangan lupa kenalan juga sama Sai ya. Iya, nanti aku chat dia. Malam hari kemudian, malam ini Sia sedang berada di sebuah kafe untuk makan malam dan sekedar ngopi. Dan Sia baru ingat jika dia belum mengecat Sai, partner kerjanya. Dan malam ini juga dia mencoba mengetikkan sesuatu dan bermaksud mengecat Sai untuk menyapa lebih dahulu. Hai, Sai, aku Sia, anak baru di Dekor. Salam kenal ya, semoga kita bisa jadi partner yang baik. Sai belum membuka pesannya. Sia sendiri masih penasaran bagaimana rupa Sai yang katanya tampan itu dan banyak membuat teman-teman kerja yang terutama cewek-cewek patah hati setelah ia memutuskan menikah. Pasalnya, foto profilnya saja kosong, putih. Jadi Sia tak bisa melihat setampan apa dia. Sia pun menyeruput kopinya dan lalu saat sedang menyeruputnya HP-nya berbunyi, tanda pesan masuk. Ternyata Sai membalasnya dan seketika foto profil Sai terlihat yang membuat Sia tertegun. Hai juga, selamat bergabung di Pelangi Dekor bro. Semoga kita bisa jadi rekan kerja yang solid. Amin. Thanks. Sia senangnya minta ampun. Ternyata benar ucapan teman-temannya di kantor bukanlah hoaks dan bukan omong kosong belaka. Meski dari sebuah foto, Sia benar-benar terpesona oleh ketampanan Sai yang nyata adanya. Tapi sayang, oh disayang, Sai telah menjadi suami orang. Sia pun yang masih betah memandangin foto Sai, kini men-zoom in dan men-zoom out sembari membatin dalam hatinya. Sudah tampan, ramah, bikin kerja jadi betah. Sungguh, sepertinya aku jatuh cinta, namun dengan orang yang salah. Sayang sekali, kamu sudah punya istri. Andai saja kamu masih sendiri dan kamu suka laki-laki. Di rumah Sai sendiri, saat ini Sai baru saja sampai di rumah. Sehabis pulang bulan madu singkat dari Bali. Dan sekarang keduanya sedang di kamar.
dan istri saya sendiri, Nindi, baru saja keluar dari kamar mandi. Sayang, serius amat? Lagi chat sama siapa? Oh, sama Yoga, juga sama anak baru. Anak baru? Iya, kan dari kemarin butuhin banget tuh karyawan bagian dekor. Kan partner aku yang sebelumnya resign. Ya udah, sekarang si bos nemuin tukang dekor yang sesuai. Namanya Sia, dan dia akan jadi partner kerja aku nanti. Cewek? Cowok sayang. Syukurlah. Cemburu ya? Iyalah. Harusnya aku yang cemburu. Kamu masih satu kantor sama mantanmu. Ih, apaan sih? Masih dibahas aja. Toh itu masa lalu. Lagian kan aku udah bahagia sama kamu, suamiku. Dan bukankah dia biasa aja pas kemarin datang di pernikahan kita? Ngucapin selamat juga kan sama kamu? Tapi sebagai sesama laki-laki, dari sorot matanya aku bisa merasakan kalau dia masih belum rela ngelepasin kamu sama aku. So tahu, biarin aja. Lagian kamu sendiri yang suruh aku ngundang dia. Bikin perkara aja. Padahal aku udah bilang gak perlu, gak penting. Kan dia satu kantor sama kamu yang gak etis dong kalau gak ngundang. Sedangkan yang lain kita undang dan hadir. Ya udah please, aku gak mau bahas dia lagi. Kalau gitu kita bahas yang lain ya. Ting ting. Apa? Jangan mulai. Aku capek yang baru sampai. Emang kamu gak capek apa? Gak ada capeknya kalau sama istri mah. Ya, Nindi mau tak mau pasrah melayani nafsu Sai yang hyper. Di kos-kosan Yoga. Di kos-kosan Yoga sendiri, Yoga saat ini baru saja pulang dari beli nasi goreng untuk keduanya. Sedangkan Joshua sendiri sedang sibuk dengan laptopnya mengecek kembali pekerjaannya. Jos, nih nasi gorengnya. Lo nasgor ikan asin spesial kan? Lama banget lo beli nasgor. Iya antri. Sekalian tadi ngobrol sama cewek. Gue langsung dapet nomornya dong. Keren gak gue? Joshua diam saja, malas menanggapin. Entah mengapa Yoga jadi heran. Ini bukan sekali dua kali. Tapi Yoga hafal betul. Setiap Yoga ngasih tahu kenalan sama cewek, ekspresi Joshua seketika berubah. Dan Yoga menjadi semakin penasaran. Yoga mengambil piring sebagai alas, lalu menyiapkan nasi goreng untuk keduanya. Dan menghampiri Joshua yang masih fokus pada laptopnya. Nih, makan dulu, ucap Yoga. Namun Joshua tetap fokus ke laptopnya. Yoga yang kesal karena dicuekin, akhirnya makan nasi goreng duluan. Sembari chattingan sama cewek yang baru saja kenalan di Nasgor. Yoga senyum-senyum sendiri, cekikikan sendiri. Sedangkan Joshua merasa risih. Namun Jos tetap cuek saja. Bahkan sampai Yoga selesai menghabiskan nasi goreng dan chattingannya, Yoga melihat Joshua masih sibuk dengan laptopnya. Dan nasi goreng yang sudah disiapkan Yoga sudah dingin. Yoga yang kesal langsung menutup laptop Joshua, lalu menarik bahu Joshua dan menyuapi Joshua. Kebiasaan, buka mulut lo. Akhirnya Yoga pun menyuapi Joshua. Ya, meski keduanya sudah sama-sama besar, namun Yoga masih saja suka menyuapi Joshua yang manja. Dan itu sudah kebiasaan yang dilakukan sejak keduanya masih kecil. Saat pertama kali Yoga tidur di rumah Jos. Sebelumnya Joshua susah makan sampai bibinya pusing. Namun ketika Yoga yang menyuapi, pasti Joshua mau makan. Dan anehnya kebiasaan itu berlanjut sampai keduanya sama-sama dewasa. Lo kenapa sih? Makan. Kalau makhluk kumat gimana? Gue ntar yang disalahin bibi. Joshua tetap diam, sembari masih mengunyah nasi gorengnya. Lo kenapa sih? Ini udah yang kesekian kalinya. Tiap gue mau deket sama cewek, lo kelihatan gak suka. Lo kenapa sih? Iri ya? Lo sirik sama sepupu lo sendiri? Merasa tersaingi? Jawab. Kalau lo kayak gini, gimana lo mau dapet cewek? Ngambekan. Kagak ada cewek yang mau sama lo. Gue gak butuh cewek dalam hidup gue. Gue cuma butuh lo. Maksud lo? Lo sampai kapan gantungin hidup lo sama gue? Sekolah ngikut gue, kuliah ngikut gue,
Bahkan sampai kerja pun ikut gue. Ntar kalau gue nikah, lo ikut siapa, hah? Set, Joshua tiba-tiba memeluk Yoga erat-erat, yang membuat Yoga kaget. Jangan nikah dulu, Gak. Jangan nikah dulu. Gue gak siap kehilangan lo. Mas lo apaan sih? Jos, lo bukan anak kecil lagi yang harus ngintilin gue kemana-mana. Dan tujuan gue bawa lo kerja ke kota, selain karena lo emang pengen ikut gue, itu karena tujuan gue pengen jadiin lo lebih mandiri. Yang apa-apa gak gantungin gue, gak gantungin orang lain. Biar lo apa-apa sendiri, gak ngerepotin orang lain, ngerti? Jadi selama ini lo merasa gue ngerepotin lo? Bukan, maksud gue, aduh gimana sih jelasinnya? Lo tuh gak ngerepotin apa-apa. Jujur gue seneng kita dari kecil sampai sekarang selalu bareng. Tapi please, untuk masalah cewek, lo gak perlu ikut campur urusan gue. Dan lo gak berhak ngelarang-larang buat gue deket sama cewek dan nahan-nahan gue buat nikah. Gak pantas, itu hidup gue, bukan hidup lo. Dan lo gak berhak ngatur hidup gue. Lebih baik urusin hidup lo sendiri, paham? Brak. Yoga tiba-tiba marah dan menutup pintu kamar kos dengan kasar, lalu pergi meninggalkan Joshua yang merunduk dan menangis. Ini adalah air mata pertamanya yang jatuh di piring nasi gorengnya. Sakit rasanya. Belum jujur saja sudah sakit, apalagi kalau sampai jujur. Bisa-bisa Yoga memulangkan ke kampung halamannya. Di kos-kosan Sia, malam ini Sia hendak tidur. Sia sengaja hendak tidur lebih awal karena besok harus ke venue atau tempat lokasi di mana acara wedding digelar untuk menata dekor agar lusa sudah bisa digunakan. Sia mencoba mematikan lampunya. Namun, baru saja mematikan lampu dan memejamkan mata, cahaya dari HP-nya bersinar. HP-nya berbunyi, tanda pesan masuk. Sia buru-buru membukanya dan betapa terkejutnya ketika Sai lagi-lagi mengecatnya. Udah tidur kah? Seketika Sia senangnya minta ampun. Jarinya yang gatal itu langsung membalas pesan Sai. Oh, belum kok. Ada apa? Gak apa-apa, cuma mau nanya sudah sampai mana dekornya tadi? Bukankah besok kata anak-anak kita ke venue persiapan? Oh iya, aku sudah merangkai dan nyelesain semua. Besok kita tinggal masang aja. Bagus deh, sorry ya gue ganggu. Gak apa-apa, aku seneng malah kamu ngehubungin aku. Maksudnya tadinya aku yang gak enak mau chat kamu. Takut ganggu malam-malam gini, apalagi kata anak-anak kamu pengantin baru. Pasti sibuk kalau malam-malam gini. Hehe. Santai aja, aku baru saja nidurin istriku. Lagi pula kalau masalah pekerjaan itu tidak akan mengganggu sama sekali. Kecuali kalau chatting sama cewek, bisa-bisa terjadi perang dunia. Rusia Ukraina bisa lewat. Sorry, jadi curhat. Gak apa-apa, aku gak cuma bisa jadi partner kerja kamu aja. Tapi aku juga bisa jadi pendengar yang baik kok untuk kamu. Jangan sungkan-sungkan ya. Wih, kelihatannya kamu asik juga. Ya sudah, sampai ketemu besok. Sia. Iya, see you. Tut. Pagi hari kemudian. Pagi ini di sebuah hotel yang akan menjadi venue acara wedding, semua karyawan pelangi dekor baru saja sampai mempersiapkan segalanya. Termasuk Kak Mutia, Yoga, Joshua, dan Sia. Si Jos kenapa gak? Tanya Kak Mutia pada Yoga. Tahu tuh, biarin aja. Kalian ini udah langganan deh ngambek-ngambekan. Lucu tahu kakak adik tapi vibesnya kayak suami istri. Idih, mau kali. Hus, ada bos. Oh iya, gue lupa kalau si bos gay. Oh iya kak, by the way si Sai jadi masuk hari ini gak? Iya katanya, tahu tuh belum datang. Palingan aja telat, pengantin baru. Kan biasanya saya anak paling rajin. Hah, iya sih. Catering, hiburan, penyanyi udah ready semua kak. Beres, tinggal MC aja. Tapi kalau satunya gak bisa, terpaksa kakak konfirmasi ke yang lain. Oke deh kak. Deketin tuh adek lo, manyun terus. Kakak mau cek kerangka dulu ya sama Sia. Oke kak. Ya, sejak semalam terjadi pertengkaran yang terjadi di antara Yoga dan Joshua. Tadi malam Joshua tidur di kos sendiri. Itu karena Yoga
tidur di rumah temannya yang lain. Dan pagi-pagi ketika pulang, Joshua sudah berangkat ke kantor sendiri naik motornya sendiri. Padahal biasanya Joshua selalu pulang pergi bareng naik mobil yoga sendiri. Dan pagi tadi Josh tiba-tiba pergi begitu saja. Jujur, Yoga sedikit tak nyaman dengan sikap Joshua yang seperti ini. Namun Yoga sengaja memberi pelajaran pada Joshua agar cowok berkulit putih, berambut sedikit gondrong, yang sudah ia anggap seperti adik sendiri itu sedikit lebih dewasa dan tak manja lagi kepadanya. "Sia, sini gue bantu," ucap Josh menghampiri Sia. "Oh, iya. Tapi kamu bisa?" "Bisa lah. Di sini kita harus diajari bisa semua. Gue udah biasa bantuin Sai kok. Kita semua bisa. Oh iya, by the way, Sai kok belum datang? Bukannya dia hari ini masuk? Lo udah chat dia kan?" "Udah semalam. Katanya sih dia masuk hari ini." "Gak apa-apa, tenang aja, ada gue. Maklum, pengantin baru." "Iya." Josh, maaf sebelumnya. Kenapa dari tadi aku lihat kalian gak akur? Diem-dieman. Emang kelihatan banget ya?" "Iyalah, soalnya dari awal aku lihat kalian mepet terus." "Iya, gue habis berantem. Gue kecewa. Ternyata selama ini gue cuma jadi benalu sama dia. Gue cuma ngerepotin dia. Dan hidupnya merasa kebeban gara-gara gue." "Emang kamu ngomong apa sama dia?" "Ya habisnya aku kesel. Dia semalam disuruh beli nasgor lama. Ternyata lama ngobrol sama cewek. Ya kita berantem. Gue belum jujur kalau gue suka sama dia. Tapi gue keceplosan bilang gue gak butuh cewek. Gue cuma butuh dia di hidup gue. Terus dia bilang, sampai kapan? Gue ngerepotin dia mulu." "Kamu juga salah. Aku ngerti maksud kamu. Tapi kamu jangan memaksakan kehendak orang lain. Karena cinta itu gak bisa dipaksakan." Kok jadi aku yang ngegas? Maaf, aku gak bermaksud ikut campur. Aduh, gak apa-apa sih ya. Gue tahu gue yang salah. Gue sadar, selama ini gue terlalu berlebihan. Santai aja, gue gak apa-apa kok. Makasih ya. Mulai sekarang, gue mau berusaha menerima. Jangan pasrah dulu. Kan kamu belum jujur sama dia. Kalau kamu sudah jujur apa adanya, dan dia menolak, ya sudah. Gak ada cara lain selain pasrah. Belum ngomong aja udah kayak gitu. Apalagi ngomong. Bisa-bisa gue diusir. Gue disuruh balik ke kampung. Kalau kamu diusir, kos sama aku aja. Enggak ah, gue paling gak bisa tinggal berdua kecuali sama Yoga. Tapi, by the way, di kos-kosan lo ada yang kosong gak? Ada, masih. Di sebelahku masih kosong. Kosanku itu kos baru dan masih ada yang kosong di lantai 2. Ntar deh, gue pikir-pikir dulu. Ini bukan perkara uang, tapi perkara gue belum berani jujur. Sampai kapan kamu memendam rasa di hatimu? Capek tahu ngumpetinnya, kesiksa batin. Iya sih. Gue ke toilet dulu ya. Ya. Ketika Joshua pergi ke toilet, Sia kembali melanjutkan pekerjaannya, memasang rangkaian bunga pada kursi-kursi tamu undangan. Sai sendiri tak kunjung-kunjung datang, padahal ini sudah jam 10. Dan itu membuat Sia jadi tak sabar. Rasanya sudah ingin buru-buru bertemu dengan Sai dan melihat wajah tampannya dari dekat. Tak tahan dengan rasa penasarannya, Sia mencoba mengecat Sai. "Sai, kamu jadi masukkah?" Pesan Sai belum terbaca yang membuat Sia jadi was-was. "Sia, ngopi dulu yuk, lanjut ntar. Kalau belum sarapan, sarapan dulu Gih." "Bentar Kak, nanggung, lagi masang bunga pelaminan." "Ya udah deh, kita tunggu di kafe di bawah ya." "Oke Kak." Sia pun melanjutkan pekerjaannya, sembari masih menunggu pesan balasan dari Sai. Di kafe samping lobi, di kafe sendiri, semua berkumpul kecuali Sia dan beberapa pekerja lain dari vendor yang masih masang sound system dan juga stage untuk hiburan. "Sia mana Mut?" "Udah aku suruh kemari bos, tapi nanggung katanya. Bentar lagi juga kemari." "Ya sudah, si Sai gak jadi masuk hari ini." "Tahu tuh bos. Ini dia nelpon." "Yah, lo di mana?" "Udah deket. Kalian udah di ballroom?" "Udah dari jam 8 tadi, tapi kita udah pada ngopi dulu. Sarapan dulu, langsung aja ke kafe samping lobi ya." "Oke."
Gak, adik kamu kenapa? Tanya Bos Rudi yang pura-pura tak mengerti. Padahal Bos Rudi tahu betul apa yang dialami keduanya. Tahu tuh bos. Samperin. Bos gak mau urusan pribadi kalian dibawa-bawa ke pekerjaan. Iya bos. Yoga pun mau tak mau menghampiri Joshua yang sedang sarapan toast. Set. Yoga tiba-tiba merebut kopi Jos dan menukarnya dengan air mineral miliknya. Sudah berkali-kali gue bilangin jangan minum kopi pagi-pagi. Kalau makhluk kumat siapa yang repot? Tenang aja, gue gak bakal ngerepotin lo. Yakin lo gak bakal ngerepotin gue? Lo kenapa sih? Lo yang kenapa? Tambah hari kelakuan lo makin aneh. Makin hari kelakuan lo makin bikin gue enak tau gak? Apalagi bikin malu satu kantor. Sampai si bos negur gue. Urusan pribadi jangan dibawa-bawa sampai ke kantor. Lo bisa gak sih? Biasa aja. Profesional dong. Bisa kerja gak sih? Gue yang disalahin bego. Kalau kayak gini caranya, lambat laun gue gak tahan. Gak betah gue sama lo. Yang ada enak. Ucapan kasar Yoga pada Jos itu seketika membuat Jos tertunduk dan air mata menetes dari ujung pelupuk matanya. Ya elah nangis. Jangan caper lo. Lo mau gue dimarahin bos lagi ya? Sumpah, gue capek ngurusin lo yang kayak bocah. Kayak bayi tua. Yang bisanya cuma ngerepotin, recokin, beban hidup. Oke, kalau emang gue selama ini ngebebanin lo, ngerecokin hidup lo, ya udah, lebih baik mulai malam ini kita pisah aja. Gue nggak akan tinggal bareng lo lagi. Maksud lo? Lo mau kabur dari gue? Bukan itu yang gue maksud. Gue cuma mau lo bersikap dewasa, itu aja. Justru ini semua gue lakuin supaya gue lebih dewasa dan bukan bayi tua lagi dan gak bergantung sama lo terus. Gak ngerepotin, gak ngerecokin. Lo gila? Kalau Bibi nanya gue harus bilang apa? Gak usah khawatirin ibu, biar aku sendiri yang akan jelasin sama ibu. Ibu pasti ngerti kok, dan gue pastiin ibu akan lebih bangga jika melihat anaknya bisa berdiri sendiri, mandiri, dan gak bergantung sama orang lain. Sekalipun sama sepupu sendiri. Dek, entah mengapa ucapan Jos yang tegas namun tetap tenang itu membuat Yoga langsung kicap. Yoga tak bisa berkata-kata. Jujur Yoga tak ingin Jos pergi. Bukan itu yang ia inginkan, tapi hanya sekedar pengertian. Tapi rupanya Yoga tak bisa berkata apa-apa. Yoga bingung, hatinya bimbang. Yoga memang saat ini menginginkan kebebasan. Tapi Yoga juga tak mau Jos pergi. Ya sudah, gue lepas lo. Brak, ucap Yoga menggebrak meja, lalu pergi meninggalkan kafe. Sedangkan Jos merunduk sedih. Dan Bos Rudi tiba-tiba menghampiri. Udah jujur? Jos menggeleng. Gue gak perlu ngomong bos, toh dia juga udah ngelepasin gue. Ya udah, apapun itu, gue harap kalian masih kompak di kerjaan. Iya bos, thanks. Bos, wih pengantin baru, makin bersinar aja auranya, ucap Bos Rudi menggoda. Bisa aja bos. Lo kenapa Jos? Habis nangis ya? Kagak, kelilipan aja. Kamu sarapan dulu. Udah sarapan duluan, maklum sekarang ada yang masakin. Duh ilah, envy gue. Yoga kemana bos? Ke toilet. Tapi Sia belum juga kemari. Coba lo aja kemari Gih. Luar biasa partner lo satu ini. Kalian cocok. Sama-sama pekerja keras. Gue suka. Ya udah deh. Gue temuin dia dulu ya. Sai pun buru-buru pergi menuju ballroom hotel. Sai pun juga sama, tak sabar bertemu dengan partner barunya itu. Dan setelah sampai, suara sound system terdengar ramai suara musik. Namun, ballroom sedang sepi. Tak ada pekerja lain, hanya terlihat Sia yang sedang naik tangga memasang bunga di pucuk atas pelaminan. Dan saking kerasnya musik, sampai Sia tak mengetahui kedatangan Sai. Dan serius dengan pekerjaannya. Hingga ketika Sai sudah dekat, Sia, set, Sia awas, set, pluk. Sai
berhasil menangkap Sia yang jatuh dari tangga. Posisi keduanya sekarang seperti pengantin lelaki yang sedang menggendong pengantin perempuan dan tepat di depan pelaminan. Keduanya sempat bertatapan beberapa saat. Sia terpaku menatap wajah tampan Sai yang hanya berjarak beberapa senti saja. Sampai-sampai Sia membatin dalam hatinya. Gila, suami orang cakep amat, mana wangi lagi. Ternyata 10 kali lipat lebih cakep dari fotonya. Sia, kamu gak apa-apa? Oh, gak apa-apa, makasih ya. OMG, bos.